Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, baik di Hong Kong ataupun di daerah-daerah pelosok-pelosok lain. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi Anda semua. Dan perkenalkan saya, Johan Kusnadi. Saya pelayanan di Indonesian Christian Church of Portland yang ada di Oregon, di pantai barat Amerika. Dan saya sudah ada di sini kurang lebih 14 tahun bersama istri dan kedua anak-anak yang sudah menginjak dewasa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus dan bersyukur juga untuk jemaat khususnya yang di Hong Kong. Saya melihat betapa Anda begitu giat melayani Tuhan di dalam kesibukan Anda sebagai seorang yang aktif bekerja, entah sebagai asisten rumah tangga ataupun apapun profesi Anda, entah di Hong Kong ataupun di negara-negara lain, bagaimana Anda bekerja dengan begitu giat, begitu keras, dengan jujur, dan tetap melayani Tuhan, bahkan tetap setia dalam memberikan perpuluhan bagi Tuhan, persepuluhannya. Mari sebelumnya kita mau tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama dan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami mengerti dengan jelas firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Supaya kami boleh mengerti betapa indahnya berjalan dalam firman Tuhan dan melihat betapa indahnya hidup ini dan kami bisa berbuah-buah dan siap menantikan kedatangan Tuhan yang segera datang menjemput kepunyaannya. Berkati layakan, sucikan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan, mengajar dari firman Tuhan dari berkenaan dengan masalah persepuluhan. Dan saya beri tema persepuluhan itu masih relevankah? Karena seringkali ada orang Kristen mengatakan persepuluhan itu sudah kuno, sudah usang. Jadi itu masalah perjanjian lama dan tidak lagi kita harus memberikan persepuluhan. Banyak orang enggan memberikan persepuluhan dengan alasan ya itu sudah usang, dan tidak perlu lagi untuk zaman perjanjian baru, apalagi untuk generasi zaman now, zaman sekarang yang sudah tidak memerlukan persepuluhan lagi. Itu konsep yang sudah lama, yang hanya ada di perjanjian lama, dan tidak pernah ada di perjanjian baru. Ini kata sekelompok orang mengatakan itu sudah usang, tidak perlu dibahas dan tidak perlu dilakukan, apalagi diterapkan di gereja bagi jemaat Tuhan. Itu sudah selesai, sudah kuno, sudah berlalu. Ada juga yang mengatakan, perpuluhan itu kan hanya untuk gembala. Jadi gembala akan menikmati segala jerih lelah kita, dan itu semua hanya untuk kepentingan dia. Jadi dia yang nikmati semua hasil kerja keras kita hanya untuk kasih makan buat gembala. Sehingga mereka mengatakan, ya buat apa kalau semuanya hanya untuk gembala, tidak ada misi, tidak ada pelayanan keluar, tidak ada kegiatan-kegiatan gereja lain, semua hanya untuk kepentingan gembala dan keluarganya saja. Buat apa harus berikan itu kepada mereka? Atau ada yang mengatakan, penghasilan saya kan pas-pasan, berapa sih gaji saya? Udah pas-pasan, apalagi belum cukup, harus dikurangi lagi dengan persepuluhan. Saya makan apa setiap hari? Karena penghasilan saya sebetulnya udah sangat minim, sudah terlalu pas. Jadi saya nggak ada lagi uang sisa untuk persepuluhan. Jadi saya nggak bisa lakukan itu. Itu berat buat saya. Ada juga mengatakan, saya kan sudah bayar pajak. Bayangkan pajak itu 11,5% untuk Oregon, bahkan 12% untuk daerah state lain. Kalau tanpa perpuluhan berarti 22% dari penghasilan saya, itu 1/5 dari gaji, itu
tidak bisa dinikmati. Itu berat sekali, udah bayar pajak, harus bayar persepuluhan. Ini memberatkan sekali, sehingga saya enggan, saya tidak bisa, saya tidak mau memberikan persepuluhan. Ada juga yang mengatakan, penyaluran persepuluhan itu kan di gereja hanya untuk foya-foya, untuk makan-makan, untuk ngumpul rapat, makan-makan. Nanti makan di restoran, alasannya rapat, ini rapat itu. Jadi uangnya itu dihamburkan, gereja foya-foya, nggak ada misi yang jelas, nggak ada untuk pertumbuhan gereja, nggak ada untuk menopang orang susah, nggak jelas untuk pelayanan di gereja. Jadi saya merasa tidak cocok berikan persepuluhan ke gereja karena gereja nggak bisa mengelolanya. Gereja salah dalam mengelola persepuluhan itu. Jadi buat apa saya berikan persepuluhan? Ini konsep-konsep yang ada. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita mau lihat dulu arti sesungguhnya dari persepuluhan itu apa. Persepuluhan itu berarti 1/10 atau 10% dari penghasilan kita. Jadi kalau kita bekerja misalkan di Hong Kong per minggu kita dapat $1.000 Hong Kong seminggu, berarti 100 itu adalah milik Tuhan. Atau kita gaji sebulan itu 4.000, berarti 400 itu adalah milik Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh mengambilnya karena itu sama dengan mencuri kepunyaan Tuhan. Jadi persepuluhan itu 10% dari penghasilan yang kita dapatkan itu adalah hak milik Tuhan. Nah, sekarang ada orang mengatakan bagaimana cara menghitung 10% itu? Bagaimana caranya? Ini dari gaji kotor atau dari gaji bersih? Jadi memang pada umumnya prinsipnya adalah kita menerima uang ya dari hasil penghasilan ini sudah dipotong dengan segala biaya hidup sehari-hari untuk bayar listrik, untuk bayar sampah, untuk bayar gas, untuk bayar telepon, untuk bayar ini itu gono gini. Nah itu sisanya itu gaji bersih itu berapa? Dari situlah 1/10 itu. Ini pengertian yang umumnya. Kemudian setelah 10% itu kita masih ada uang lebih, nah itu bisa kita salurkan ke tabungan atau memberikan persembahan. Ya, jadi yang penting 1/10 itu dari gaji bersih. Namun ada juga orang yang mengatakan dengan iman, pokoknya saya dapat berapa, saya bawa pulang duit berapa dari perusahaan, dari tempat kerja, itu 10%. Sebelum saya potong ini, potong itu, pokoknya 10% uang yang saya dapat, itulah yang saya berikan sebagai persepuluhan. Ini tentu lebih baik, dia berikan lebih lagi buat Tuhan. Semakin kita memberi lebih, tentu Tuhan pun akan membalasnya lebih lagi bagi kita sekalian. Jadi konsep persepuluhan dalam Alkitab itu ada atau tidak? Kita lihat ya. Jadi pertama orang berkata itu konsepnya hukum Taurat, konsepnya perjanjian lama yang sudah usang. Memang kalau kita lihat itu sudah awal, bahkan sebelum hukum Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa, itu sudah ada terlebih dahulu dari seorang Raja Salem yang bernama Melkisedek, yang saat itu membawa roti dan anggur. Ia juga adalah seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Bayangkan dia seorang imam sekaligus seorang raja. Lalu ia memberkati Abraham karena dia imam. Kemudian dalam berkatnya berkata, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu setelah diberkati oleh Melkisedek, Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Itu di Kejadian 14:18-20. 1/10 dari semuanya. Maksudnya dari apa? Dari barang rampasan perang. Jadi Abraham dan seisi keluarganya, maksudnya orang bawahannya, mereka melakukan penyerangan balik bagi musuh-musuh
yang sudah memporak-porandakan Sodom Gomora, bahkan menawan raja-rajanya, ya, termasuk di dalamnya Lot, keponakannya. Jadi Abraham berhasil menaklukkan raja-raja tersebut yang sudah menyerang raja-raja sekitar Sodom, sekitar Gomora, bahkan menawan keponakannya. Abraham berhasil mengalahkan raja-raja itu, membebaskan raja-raja yang ditawan mereka, termasuk keponakannya Lot. Dan selain itu, Abraham juga merampas harta kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja yang mereka kalahkan itu. Nah, dari rampasan perang, rampasan hasil jarahan itu, Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Tentu jumlahnya tidak sedikit ya. Jadi bagi saya itu jumlah yang amat besar, karena kalau satu daerah wilayah itu jumlahnya mungkin bisa ratusan juta, ini beberapa raja yang bergabung, tentu jumlahnya cukup besar, dan 1/10-nya Abraham berikan kepada Melkisedek dari hasil rampasan perang dari raja-raja yang dikalahkannya itu. Jadi 1/10 dia berikan kepada Melkisedek, Raja Salem dan juga Imam yang Maha Tinggi. Selain tujuannya adalah Abraham memberikan persepuluhan itu sebagai tanda penghormatan. Dia hormati Tuhan, dia mengasihi Tuhan Allah yang sudah memberkati dia melalui hambanya Imam Maha Tinggi Melkisedek. Dan juga untuk ucapan terima kasih kepada sang imam yang sudah memberkatinya. Jadi sebagai tanda dia hormat kepada Tuhan Allah dan cintanya kepada Tuhan Allah, juga sebagai ucapan terima kasih kepada imam besar. Itu sebabnya dia berikan persepuluhan itu. Kejadian 28 ayat 22 mengatakan kisah lain, yaitu tentang Yakub, dan batu yang Yakub dirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepada Yakub, akan selalu Yakub persembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Yakub. Tuhan, dia berjanji kepada Tuhan Allah, kalau engkau berkati aku, maka aku berjanji 1/10 dari berkat yang engkau berikan mengalir dalam hidupku. Aku berikan 1/10 kepadamu, ya Tuhan Allah. Kenapakah Yakub melakukan hal itu? Yakub mau memberikan persepuluhan, bahkan dia berjanji dengan bersumpah karena dia ingin membalas segala berkat Tuhan. Tuhan, kau sudah memberkati, melindungi saya, maka saya berjanji sebagai rasa terima kasih untuk membalas kebaikan kasih setiamu, saya memberikan persepuluhan ini. Jadi orang yang memberikan persepuluhan itu berarti dia tahu berterima kasih. Dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan memberikan 1/10 harta yang dimilikinya. Imamat 27 ayat 30-32 mengajarkan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi ada orang, ini saya suka, saya senang, saya sayang untuk hasil tanah atau hasil ternak ini, saya nggak mau berikan sebagai persembahan bagi Tuhan, namun saya ganti dalam bentuk uang. Dan uangnya itu harus ditambah 1/5 lagi, ya, dari persembahan persepuluhan itu. Jadi mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Itu caranya. Jadi kambing domba dihitung, jadi pas sampai yang ke-10 ambil
itu harus buat Tuhan. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ke-10 buat Tuhan. Terus 11, 12, 13, 14, 15, 20, yang ke-20 milik Tuhan. 21, 22, 3 sampai 30, yang ke-30 milik Tuhan. 31 dan seterusnya. Jadi yang setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah cara-cara yang dilakukan dalam sejarah Perjanjian Lama dari kitab Kejadian, itu dari Melkisedek, dari Abraham memberikan kepada Melkisedek, Yakub memberikan kepada Tuhan, kemudian bangsa Israel diajarkan melalui Nabi Musa cara memberikan persepuluhannya. Kemudian juga jenis-jenis persepuluhan itu apa aja? Apakah persepuluhan itu hanya berupa uang atau apa saja? Di zaman Perjanjian Lama, khususnya di kitab hukum Torah, kita melihat Ulangan 26 ayat 1 sampai 4 dan Ulangan 10 dan ayat yang ke-10 sampai 11 dari Ulangan 26, maka dikatakan di sana hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya ke bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan ayat yang ketiga, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan segala seisi rumahmu. Jadi perhatikan saudara-saudara sekalian yang mengikuti pelajaran ini, untuk setiap ayat-ayat yang dipaparkan, ada baiknya Anda mencatat, kemudian untuk menjadi referensi bagi Anda, kalau suatu saat Anda men-sharingkan kebenaran firman Tuhan melalui persepuluhan ini. Jadi cara memberikan persepuluhan itu pertama adalah untuk panen pertama. Hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu. Dan persembahan itu harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan dan diletakkan di depan mezbah Tuhan. Dan setelah memberikan persepuluhan harus memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Harus bersukaria, tidak sedih hati, tidak merasa saya sakit hati sudah berikan persepuluhan ini. Tidak boleh. Harus berikan dengan sukarela dan sukaria. Bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi ada yang bertanya, hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, berarti apakah seluruhnya? Sebaiknya seluruhnya. Namun kalau misalnya ada hal-hal lain yang kita pikir, ada baiknya ini disalurkan ke sini, ke situ, bisa juga, tetapi yang paling utama, hasil pertama itu harus diprioritaskan buat Tuhan. Hasil pertama itu bisa berupa gaji yang kita dapatkan, ataupun saat itu di zaman Musa adalah dari hasil bumi. Jadi 1/10 hasil pertamanya itu, panen pertamanya itu diberikan bagi Tuhan. Harus di tempat yang diberikan ke tempat yang Tuhan pilih. Diberikan di depan mezbah Tuhan. Dan harus dengan hati yang bersukaria. Ini prosedur dalam memberikan persepuluhan, yaitu untuk panen yang pertama. Selain itu, tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat untuk memberikan persepuluhan. Tidak sembarangan tempat, tidak boleh kita yang memilih tempat, tapi tempat itu adalah tempat yang dipilih Tuhan dari suku sebagai tempat kediamannya Tuhan. Di mana Tuhan berdiam di sanalah kita berikan persepuluhan. Jadi bukan sembarangan tempat, harus tempat yang dipilih Tuhan.
Kemudian jenis persepuluhan itu kita lihat ya, dari Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Ini baik sekali kita ingat atau kita catat Ulangan 14, 22 sampai 29. Jadi haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Kita lihat di sini hasil persepuluhan itu bisa berupa dari hasil ladang, bisa berupa berupa minyak, ataupun dari hasil ternak ya, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Jadi tergantung dari apa yang kita peroleh dari penghasilan kita, dari usaha kita. Apakah itu hasil tanaman, apakah itu minyak, apakah itu benih, apakah itu binatang ternak, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu. Jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka jadi kalau tempatnya terlalu jauh, perginya ke sana susah, repot bawa binatang atau hasil tumbuhan mungkin udah layu, udah tidak layak lagi dipersembahkan, maka ayat yang ke-25 solusinya adalah engkau menguangkannya. Jadi dari hasil tanaman atau minyak atau ternak itu dijual, kemudian uangnya itu engkau bawa di dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Jadi setelah uang itu dipersembahkan di hadapan Tuhan, rupanya uang itu bisa dipakai untuk keperluan kita juga. Jadi sebagian uang itu kita bisa pakai untuk keperluan yang kita sukai, atau untuk keperluan lembu, sapi, kambing, domba ya. Jadi mungkin peralatan-peralatan ternak, peralatan yang untuk membajak dan sebagainya. Untuk anggur atau minuman yang memabukkan, ataupun yang diingin hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Kembali harus bersukaria engkau dan sisi rumahmu. Dan jangan lupa untuk orang Lewi, juga orang Lewi yang mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Jadi orang Lewi yang tidak ada penghasilan dari hasil tanah ataupun ternak karena mereka tidak punya lahan, karena mereka adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, dia tidak punya lahan, tidak punya hasil peternakan, jadi hidupnya itu bergantung dari suku-suku bangsa Israel yang memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga kepada mereka. Dan mereka pun harus dapat bagian dari persepuluhan itu. Jadi orang Lewi yang diam dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan jangan lupa selain orang Lewi, ada juga pendatang-pendatang atau tamu-tamu yang datang ke daerah bangsa Israel saat itu. Orang-orang asing dan juga anak-anak yatim piatu dan para janda-janda di dalam tempatmu, mereka juga harus dapat bagian dari persepuluhan yang kita bawa untuk kita persembahkan buat Tuhan. Jadi salurkan persembahan itu kepada orang Lewi, kepada orang-orang asing yang datang sebagai pendatang atau tamu, anak yatim dan para janda, dan sisanya kita bisa nikmati untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan alat pertanian ataupun alat untuk peternakan, makanan ternak dan sebagainya, akan datang makan dan kenyang. Jadi mereka harus dijamin tercukupi, yaitu bagi pendatang orang asing, bagi orang anak yatim,
para janda mereka harus makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi ada jenis-jenis persepuluhan itu dalam stabilo kuning, dan penyalurannya itu kepada kemana, harus di tempat yang dipilih Tuhan. Itu penyalurannya adalah kepada orang Lewi, penyalurannya adalah kepada orang asing, anak yatim, janda, dan yang ada dalam tempatmu, itu cara penyaluran yang benar yang Tuhan ajarkan dari persepuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Sekarang kenapa sih harus persepuluhan? Apa tujuannya? Harus saya berikan persepuluhan. Persepuluhan itu harus dilakukan, itu wajib, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan boleh atau enggak, tapi hukumnya wajib. Penting untuk memberikan persepuluhan, karena tidak memberikan persepuluhan, Maliaki 3:8-9 berkata kita menipu Tuhan. Siapa yang tidak berikan persepuluhan, dia sedang menipu Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal mencuri kepunyaan Tuhan. Kita berlagak, ini uang saya. Itu menipu, karena itu haknya Tuhan. Kita mencuri uang kepunyaan Tuhan, atau harta yang dimiliki Tuhan yang kita tidak berikan kembali kepadanya. Dan akibatnya kena kutuk. Ya, jadi hati-hati. Persepuluhan itu penting, karena kalau kita tidak melakukannya, kita sedang mencuri kepunyaan Tuhan, menipu Tuhan, dan akibatnya konsekuensinya kita akan kena kutuk. Jadi apa yang dijanjikan oleh Maliaki 3 tentang persepuluhan itu? Kalau kita berikan persepuluhan, apa manfaatnya? Apa dampaknya buat saya? Apakah untungnya dengan berikan persepuluhan? Kita lihat Maliaki 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Maliaki 3:6-12 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi bangsa Israel, Tuhan nyatakan kau sudah menyimpang dari ketetapannya Tuhan dan tidak memelihara ketetapannya Tuhan. Kemudian satu ajakan untuk bertobat, untuk kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi kalau mereka bertobat kembali pada Tuhan, Tuhan berjanji, aku pun akan kembali padamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Karena mereka tidak memberikan persepuluhan itu, maka mereka kena kutukan. Tetapi kamu masih menipu aku, masih mengeraskan hati, masih lalai dalam memberikan persepuluhan. Ya, kamu seluruh bangsa. Wah, ini parah sekali, seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Wah, ini hebat sekali. Kita jangan sekali-sekali menguji Tuhan, dan tidak boleh menguji Tuhan. Tapi dalam hal persepuluhan, Tuhan menantang kita. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengajak kita, ayo uji, tes Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, tes saya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia,
sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Dari sini kita lihat ada banyak janji berkat Tuhan. Janji berkat yang pertama itu apa? Berkat melalui persepuluhan, yang pertama adalah hasil tanah tidak dihabisi musuh dan pohon akan tetap berbuah. Ya, hasil tanah tidak dihabisi musuh. Apa maksudnya hasil tanah tidak dihabisi musuh? Maksudnya adalah segala jerih lelah kerja kita waktu kita bekerja, tidak ada pengeluaran-pengeluaran ekstra karena uang yang kita bawa itu dicuri. Ya, jadi misalnya ada saja kehilangan ataupun berkat yang kita bawa pulang tidak bisa seutuhnya karena ya mungkin ada yang ditipu orang dari pekerjaan kita, ya ada yang orang yang menipu kita, atau ada musibah-musibah lain, ya banyak halangan-halangan sehingga yang berkat yang kita peroleh dari perusahaan, dari tempat di mana kita bekerja, misalnya kita bawa pulang 1.000, tapi sampai di rumah nggak 1.000, ya karena ada yang terhilang di sana. Ya mungkin kena copet, mungkin dirampas orang, mungkin taruh di bank account, tapi kok tiba-tiba ada yang menghack gitu ya. Jadi ada saja musibah-musibah yang terjadi karena ada serangan dari musuh. Dan ataupun pohon, ya jadi segala yang kita kerjakan itu tetap pasti akan berbuah. Jangan sampai kita bekerja diberhentikan oleh majikan, harus cari pekerjaan lain, diberhentiin lagi, jadi nganggur, terus dapat kerjaan. Karena apa? Karena pohon itu tidak berbuah. Tapi kalau pohon itu tetap berbuah, kita kerja itu aman langgeng dari masalah pemecatan, dari segala halangan rintangan musuh-musuh yang mencoba mengganggu akan usaha atau gaji yang kita peroleh. Jadi hasil tanah tidak dihabisi musuh dan pohon akan tetap berbuah. Yang kedua, perlindungan Tuhan dari sakit penyakit. Nah, ini indah sekali. Dengan kata lain, seorang yang setia dan memberikan persepuluhan, dia umumnya lebih sehat. Jadi tidak ada yang sakit dari anggota keluarganya, apakah dari suami, nanti istri sakit, kemudian anak-anak sakit, seperti giliran lingkaran yang tidak pernah selesai. Ya, anak kena COVID, kemudian orang tua kena COVID, mertua kena COVID. Di mana perlindungan Tuhan? Dan Tuhan berkata, perlindungan Tuhan dari sakit penyakit akan terjadi bagi orang yang setia berikan persepuluhan. Dari pelanggaran, ya misalnya kita tanpa sengaja kurang hati-hati, kita melanggar lampu merah, untung nggak terjadi tabrakan, atau untung nggak ketangkap kamera, atau nggak ketangkap polisi. Jadi dari perlindungan Tuhan dari segala pelanggaran, ya bukan berarti kita sengaja karena mungkin kurang konsentrasi, ya ada kesalahan, tapi kita bisa luput. Ya, kesalahan di kantor dalam menghitung uang, kita sedikit lalai sehingga ada kerugian perusahaan, tapi tidak membahayakan posisi kita karena perlindungan Tuhan. Ataupun mara bahaya, ya misalnya dari hal-hal yang kita tidak duga, yang tidak kita duga, misalnya rumah sampai kebakaran, itu nggak terjadi, rumah kebanjiran, rumah kena angin topan, semua Tuhan lindungi akan seisi rumah tangga kita. Atau nanti kompor rusak, kompor belum dibetulin, microwave rusak, microwave belum dibetulin, belum beli yang baru, kulkas rusak, jadi ini rusak, itu rusak, mobil rusak, semua Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Khususnya bagi orang yang setia memberikan persepuluhannya bagi Tuhan. Perlindungan Tuhan itu amat luar biasa indah. Dari perayaan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, upah
hasil kerja keringat kita, pasti terus ada hasilnya. Tidak sampai, ya gali lubang tutup lubang. Tidak ada rumus itu bagi orang setia dalam persepuluhan. Kita berikan persepuluhan, pasti ada lebih. Bahkan lebih yang luar biasa. Karena apa? Karena berkat yang kedua Tuhan berkata, tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan dicurahkan berkelimpahan. Sehingga orang yang setia dalam hidup persepuluhannya, dia pasti lebih berhasil, lebih kaya, lebih makmur dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah berikan persepuluhan. Jadi pasti hidupnya lebih indah dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya ataupun menolak, lalai, tidak mau memberikan persepuluhan, maka hasilnya sangat beda. Karena Tuhan berjanji tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan dicurahkan dengan begitu derasnya, berkelimpahan. Berkat itu berupa sukacita, jadi dalam posisi apapun, dalam kondisi yang tidak baik, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, walaupun dalam kondisi yang sangat tegang, dalam kondisi yang berbahaya, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan berkat materi tentu saja bagi orang yang setia dan memberikan persepuluhan, pasti hidupnya semakin naik, semakin indah. Ya, jadi dia pasti punya tabungan untuk kesehatan, tabungan untuk masa tua, jaminan sosial dan sebagainya, dan terlebih untuk kerohaniannya. Dia akan semakin dekat, semakin erat, semakin intim, semakin indah dalam relasi hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia setia dalam persepuluhannya. Sudahkah Anda setia dalam persepuluhan kita kepada Tuhan? Dan berkat melalui persepuluhan yang ketiga adalah segala bangsa akan menyebut kita bahagia karena menjadi negeri kesukaan. Ini luar biasa. Ini menjadi berkat, bukan hanya berkat pribadi, berkat keluarga, berkat masyarakat, bahkan menjadi berkat atas negara bangsa ini. Karena kita setiap persepuluhan negara diberkati. Bangsa kita menjadi bangsa yang dilawat, diberkati Tuhan. Sehingga kita berkata, God bless Hong Kong. God bless Indonesia. God bless the nation whose God is the Lord. Ya, memberkati negara Amerika, memberkati bangsa-bangsa lain, memberkati suku-suku bangsa, memberkati daerah-daerah bangsa. Sehingga ada berkat atas negara dan berkat atas masyarakat. Karena ada anak-anak Tuhan di dalamnya yang setia memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Jadi tujuannya itu apa? Kalau kita berikan persepuluhan, mungkin ada yang bertanya manfaatnya apa sih? Tujuannya apa? Malaikat 3:10 berkata supaya ada makanan. Ada makanan di rumahku. Jadi orang-orang yang bekerja, entah itu sebagai hamba Tuhan, full-timer, part-timer, ataupun karyawan-karyawan yang ada di dalam gereja Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan melalui gerejanya, mereka tercukupi kebutuhannya karena mereka dapat penghasilan dari persepuluhan yang dikumpulkan jemaat, atau untuk menopang jemaat yang kesusahan, jemaat yang membutuhkan makanan, atau lingkungan sekitarnya. Jadi gereja menjadi berkat bagi jemaatnya dan juga bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga orang-orang yang susah, yang butuh sembako, mereka bisa datang ke gereja karena gereja menyalurkan berkat itu bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang hidupnya pas-pasan, sehingga tidak lagi ada orang miskin di daerah tersebut karena ada gereja Tuhan yang berdiri di sana menopang segala kebutuhan jasmani dan terlebih kebutuhan rohani dari orang-orang sekitarnya, sehingga menjadi berkatlah daerah di mana gereja Tuhan itu berada. Nah, sekarang bagaimanakah konsep persepuluhan dalam Perjanjian Baru? Kita udah belajar dari Kejadian sehingga Maliaki Perjanjian Lama. Nah, sekarang di Perjanjian Baru ada nggak sih? Apakah ini udah usang? Apakah persepuluhan itu udah nggak relevan karena itu milik
Perjanjian Lama. Kita lihat konsep persepuluhan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru rupanya tetap mengutip dan banyak mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama mengenai persepuluhan. Misalnya di Ibrani pasal 7. Ini kisah Melkisedek yang tadi kita belajar yang memberkati Abraham, yang juga dia Raja Salem memberkati Abraham. Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, kembali diulang dan dicatat dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai ke 8. Ayat saya akan baca dari ayat yang kelima, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Ayat yang kelima, ya selain kisah Melkisedek, ayat kelima mengatakan bahwa orang-orang Lewi, yaitu anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mereka ditugaskan untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi ada persepuluhan yang tetap berlangsung dan itu terjadi dikutip dalam Ibrani 7 yang seperti yang dilakukan orang-orang Lewi, ya anak-anak Lewi. Jadi di sini anak-anak Lewi itu tentu adalah dalam bentuk gereja, ya hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan dan mewajibkan jemaatnya untuk terus setia memberikan persepuluhan bagi gerejanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi dirinya dan bagi bangsa dan negara. Kisah Rasul 11, ya. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 28 sampai 30. Kisah Rasul 11 28 sampai 30, kita melihat ini contoh lain yang orang berkata, lihat di sini nggak ada persepuluhan, ya. Ayat Kisah Rasul 11 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Berarti ada bahaya kelaparan besar untuk berbagai daerah di pelosok dunia. Dan itu terjadi pada zaman Claudius. Saya nggak tahu kenapa, apakah ini karena kekeringan, tidak turun hujan, atau ada hal-hal lain. Tapi yang jelas akan ada bahaya kelaparan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Agabus. Dan reaksinya ketika murid-murid memutuskan di Antioquia, ya, murid-murid di Antioquia memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Mereka mendengar akan apa yang akan segera terjadi. Mereka mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi, jemaat Antioquia yang merasa hidup mereka sudah diberkati Tuhan, mengumpulkan sumbangan menurut kemampuannya dan diberikan kepada saudara-saudara mereka yang diam di Yudea. Bukan yang di Antioquia, tapi yang di Yudea. Jadi mereka mengirim uang keluar dari Antioquia ke Yudea untuk menjadi berkat buat daerah Yudea yang saat itu sedang mengalami kelaparan. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dan dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Dia bukan hanya buat saudara-saudara jemaat, tapi juga buat penatua, buat pemimpin-pemimpin gereja jemaat saat itu. Jadi mereka menyalurkan persepuluhan yang mereka uang yang mereka miliki sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemudian Kisah Rasul 4. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang. Saya nggak tahu harganya. Dia misalkan kalau dia jual harganya 500 juta misalkan. Lalu membawa uangnya itu, berapa uangnya? 100 juta? Oh enggak, itu bisa jadi Ananias dan Safira. Dia jual 500 juta, dia berikan semuanya 500 juta dan mengatakan persembahan saya 500 juta sesuai dengan hasil menjual ladang milik saya. Dan dia meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di tempat itulah persembahannya dia persembahkan buat Tuhan.
Tidak seperti Ananias dan Safira, mungkin dia punya ladang, dia jual harganya 250 juta, kemudian kemudian dia ngaku-ngaku dia jual harganya 100 juta, kemudian 100 juta itu dia persembahkan buat Tuhan. Padahal harusnya 250 juta, tapi dia berbohong untuk mencari ketenaran, dia berkata semuanya buat Tuhan. Padahal hanya 100 juta, 150 jutanya dia korupsi untuk kepentingan sendiri. Bukan berarti Tuhan ingin semuanya, tapi yang Tuhan mau, yang Roh Kudus inginkan, berkatalah yang benar, yang jujur. Engkau jual berapa, misalkan 250 juta, tapi maaf saya kasihnya hanya separuhnya ya, 100 juta, nggak masalah. Tapi ngakunya 100 juta, padahal jualnya 250 juta, maka hasilnya sangat menjadi tragedi. Maksud baik berikan persembahan justru berujung pada kematian, karena dia berbohong. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak setia, tidak jujur dalam memberikan persembahan. Jadi di sini lebih dari persepuluhan loh. Kalau tadi mungkin menurut kemampuannya jemaat di Antioquia, tapi Barnabas itu berikan semuanya. Ini bukan lagi 10% ini 100%. Jadi perjanjian baru kita lihat di Kisah Rasul 11 Antioquia itu saya tidak tahu kemampuannya itu mungkin 10% atau lebih atau kurang, tapi ada persembahan untuk menyokong jemaat lain yang sedang kekurangan. Ada persembahan si Yusuf atau Barnabas ini melampaui 10%. 100% semua buat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan dan memerintahkannya untuk berikan persepuluhan. Tuhan ajarkan loh. Dan Tuhan juga perintahkan kita untuk memberikan persepuluhan. Taunya dari mana? Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu. Celaka loh. Hai ahli-ahli Taurat. Dan hai orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli Taurat, orang Farisi itu disamakan dengan orang munafik. Karena persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan ini hasil tanaman, hasil ladang. Kamu bayar, kamu berikan persepuluhan itu. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa sih yang terpenting dalam hukum Taurat itu? Yang terpenting dalam hukum Taurat itu adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Adil, belas kasihan, kesetiaan. Itu 3 hal yang amat penting dari hukum Taurat. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan yang satu harus dilakukan. Apa yang satu itu? Ya, yang itu saya stabilo kuning. Yang satu itu adalah persepuluhan, harus dilakukan. Tuhan Yesus dengan tegas, mantap, dia berkata persepuluhan itu harus dilakukan. Dan yang lain, yang stabilo biru, apa yang lain itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Berarti harus dilakukan juga. Persepuluhan harus dilakukan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan harus juga dilakukan. Dan di sini berarti ada keseimbangan. Persepuluhan harus seimbang dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apakah persepuluhan sama dengan persembahan? Apakah sama? Persepuluhan itu ya persembahan. Jadi ada orang yang mengatakan, iya saya berikan persembahan, yaitu persepuluhan saya. Ya, bagi saya ini kita harus bedakan. Persepuluhan adalah persepuluhan. Persembahan adalah bentuk korban yang kita berikan, baik itu uang ataupun yang lain, di luar persepuluhan. Jadi persembahan itu harus di luar persepuluhan. Jadi kalau kita gajian misalnya setiap minggu itu $300, berarti $30 ya ini gaji per minggu, $30 itu harus kita bawa ke rumah Tuhan setiap minggu. Itu adalah haknya Tuhan, jangan dicuri, jangan dirampok uang itu. Karena itu uang haknya Tuhan, milik Tuhan. Kemudian kita berkata, saya masih ada sanggup lagi berikan $5. Nah, itulah persembahan. Jadi 30 adalah persepuluhan kita, $5 itu adalah persembahan kita. Jadi persembahan itu adalah
uh, uang yang kita berikan di luar persepuluhan. Persepuluhan harus diutamakan. Kalau memang ada uang lebih, ya itulah persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Nah, tempat di mana kita berikan persepuluhan? Bolehkah saya berikan persepuluhan kepada badan organisasi gereja atau para church atau badan penerbitan Alkitab, atau saya ketemu orang miskin, tetangga saya, persepuluhan saya berikan kepada dia, atau saya ketemu pengemis, saya berikan persepuluhan saya kepada dia, ataupun orang yang kena musibah, saya berikan persepuluhan. Di mana tempat memberikan persepuluhan? Alkitab mengatakan dengan jelas, bawalah persepuluhanmu ke rumah Allah, supaya ada makanan di rumahku. Jadi persepuluhan itu tempatnya haruslah dan satu-satunya adalah ke gereja. Harus disalurkan ke dalam gereja. Gereja lokal. Jadi gereja di mana kita beribadah, kita melayani, kita bertumbuh, kita dapat makanan rohani, kita dibimbing, digembalakan. Di tempat itulah harus kita berikan persepuluhan. Jadi jangan di tempat-tempat lain, karena Tuhan tidak pernah ajarkan hal itu. Harus ke gereja di mana kita bertumbuh, gereja di mana kita melayani, gereja di mana kita digembalakan, gereja di mana kita menerima firman Tuhan, siraman rohani. Di tempat itulah kita berikan persepuluhan. Jadi tempatnya harus jelas di dalam gereja, ya, di mana kita beribadah, kita berbakti setiap minggu. Kemudian penyaluran persepuluhan dalam gereja itu gimana? Jadi kalau secara pribadi jemaat berikan persepuluhan kepada gereja, gereja sendiri gimana? Gereja sendiri pun harus berikan persepuluhan. Jadi gereja lokal itu bukan hanya memungut persepuluhan dari jemaat ataupun dari orang-orang yang tergerak berikan persepuluhan melalui gereja, kemudian semua untuk kepentingan gereja, ya harus dikelola dengan begitu bijaksana dan dengan hikmat dari Tuhan, karena penyaluran itu harus misalkan ke gereja induk. Jadi gereja lokal dapat berapa, 10% dari penghasilan gereja lokal pun harus diserahkan ke gereja induk atau sinodenya. Gereja lokal pun harus berikan 1/10 ke gereja induknya atau ke sinodenya. Jadi bukan semua milik gereja lokal, harus ada penyaluran. Saya nggak punya gereja induk, nggak punya sinode, saya berdiri sendiri. Nah, itu baru untuk kebutuhan operasional gereja, ya. Kebutuhan operasional gereja tentu untuk biaya hidup, ya, transportasi, kebutuhan akan para hamba-hamba Tuhan gembala di gereja tersebut atau karyawan yang bekerja di sana, karyawati. Kemudian juga ada sebagian dana untuk misi, itu harus dilakukan. Gereja tanpa misi tidak ada pertumbuhan dan gereja itu pasti mati. Jadi harus ada penyaluran dana untuk misi. Dari mana uang itu? Dari persepuluhan atau untuk pelayanan sosial. Jadi gereja melayani orang-orang miskin, para janda, fakir miskin. Kita pergi ke tempat-tempat orang yang sangat membutuhkan makanan. Kita sokong mereka. Atau ketemu di gerakan-gerakan yang di mana mereka mengumpulkan dana untuk disalurkan ke tempat-tempat yang sedang mengalami bencana alam. Ya, ini pelayanan sosial. Gereja harus terjun ke sana, melakukan pelayanan-pelayanan sosial, dan ada sebagian dana juga untuk perintisan gereja baru. Jadi gereja bukan hanya sendiri, tapi ingin terus berkembang, semakin banyak, berlipat-lipat. Ada cabang-cabang di mana-mana. Nah, itu uangnya dari persepuluhan yang dikumpulkan dari jemaat Tuhan untuk perintisan gereja-gereja baru. Dan ada juga untuk lembaga atau penterjemahan Alkitab, ya, untuk lembaga Alkitab Indonesia, untuk Wycliffe, ya, atau untuk The Gideon International, ya, ataupun segala lembaga Alkitab, ataupun para church yang membutuhkan sokongan dana, ya. Jadi mereka bergerak di daerah-daerah tertentu dan mereka sangat butuh sokongan dana. Kita bantulah mereka dari persepuluhan yang kita dapatkan dari jemaat.
Jadi semuanya bukan untuk gembala, tapi harus ada penyaluran ke misi, pelayanan sosial, perintisan gereja baru, ataupun para church yang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan persepuluhan itu? Dan saya pribadi melihat dengan melakukan persepuluhan ini, berkat Tuhan mengalir dengan begitu indahnya. Tuhan memberkati kami, karena saya percaya kami setia dalam persepuluhan. Dan dampaknya bukan hanya berkat secara rohani, jasmani, ataupun berkat-berkat perlindungan Tuhan yang lain, anak-anak kami pun mereka melihat contoh, mereka menerapkan, mereka melakukannya. Walaupun baru kerja ataupun apapun yang mereka peroleh, mereka sisihkan 1/10 untuk Tuhan. Mereka melihat contoh teladan orang tua, mereka pun melakukannya, dan saya amini. Banyak hal yang indah, ajaib, luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan berlipat-lipat, karena setia dalam persepuluhan. Persepuluhan itu bukan hanya masalah uang, bukan hanya dana yang kita berikan buat Tuhan. Persepuluhan itu juga harus dalam bentuk waktu. Ada waktu yang kita berikan khusus buat Tuhan. Kalau Tuhan berikan 24 jam berarti 2,4 jam, 2 jam lebih adalah waktu kita intim dengan Tuhan. Waktu kita membaca, merenungkan, berdoa, kita berdiam diri di hadapannya. Inilah persepuluhan yang Tuhan inginkan. Bukan hanya uang, materi, tapi juga waktu kita, saat teduh kita bersama Tuhan di bawah kakinya. Dan 1/10 itu juga berarti kita berikan waktu untuk sharingkan ke orang lain. Betapa indahnya, betapa pentingnya, betapa kuasanya persepuluhan itu. Karena Tuhan menantang dengan mengatakan, ujilah aku. Siapakah yang berikan persepuluhan yang tidak diberkati Tuhan? Masakan ada orang yang setiap berikan persepuluhan, tapi hidupnya masih meminta-minta, hidupnya penuh dengan laknat atau bencana. Adakah orang yang setiap dalam persepuluhan, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik? Dan inilah saatnya kita untuk sharingkan segala hal mujizat yang terjadi karena kita setia dalam persepuluhan. Nah, inilah saatnya kita ceritakan. Mau diberkati Tuhan, setialah dalam persepuluhan. Ajarkan itu, sharingkan itu kepada orang-orang sekitar kita, kepada rekan kerja, sanak famili, keluarga, handai tolan kita, kepada atasan kita, agar mereka juga diberkati, bukan hanya kita, dalam hal persepuluhan. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk men-sharingkan. Berkat apa yang kita dapatkan? Apakah betul kalau kita berikan persepuluhan Tuhan berkati? Saya ingin mendengar kesaksian dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan Pak Max akan menuntun kita dalam acara sharing hari ini. Jadi silakan Pak Max memimpin kita, Pak Max Chandra dari Taiwan. Dia akan menuntun kita dalam sharing. Dan jangan lupa, saya ingin ada laporan persepuluhan dari Anda semua. Jadi Anda yang sudah belajar dari pengajaran persepuluhan ini, tolong kirimkan laporan persepuluhan Anda ke email saya, johnkusnadi@yahoo.com. John, John, Kusnadi, Kusnadi @yahoo.com. Jadi tolong kirimkan persepuluhan, laporan persepuluhan Anda, bukan persepuluhan Anda ya, laporan ya. Persepuluhan Anda harus ke gereja lokal, di mana Anda beribadah, di situ berikan persepuluhan. Tapi saya ingin lihat laporan persepuluhan Anda. Tolong kirimkan ke alamat email saya. Oke, Pak Max, sekarang tibanya bagi Pak Max untuk memimpin di acara sharing ataupun ada acara tanya jawab. Silakan Pak Max, Tuhan berkati.